Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini di awal tahun 2026 kembali Tuhan mengumpulkan kita untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus. Kita sungguh percaya di tahun yang walaupun dunia katakan banyak terjadi apa yang menggoncangkan, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita yang sudah lahir di Betlehem menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Amin. Satu anugerah yang besar bahwa Dia lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit untuk kita semuanya. Dia yang menebus setiap dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Bagi yang mau berdiri silakan, yang mau duduk juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita memuji Tuhan. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia lahir untuk kami,
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau rayakan hari kelahiran Tuhan dengan perayaan Ekaristi Kudus. Mari silakan duduk. Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu semua. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Shalom Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di PD Lansia Santo Yakobus. Puji syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Oma Opa. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan merayakan Misa Syukur Tahun Baru 2026 yang akan dipersembahkan oleh Romo tercinta Romo Romarnus Heri Santoso PR. Oke, intensi misa pada pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat Tuhan selama tahun 2025 yang sudah kita lalui bersama. Mohon berkat penyertaan Roh Kudus untuk kita semua di dalam segala persoalan setiap hari sepanjang tahun 2026, dan juga semoga pelayanan PD Lansia Santo Yakobus semakin diberkati dan terus menjadi berkat untuk seluruh umat yang hadir dengan tim pengurus yang makin kompak, makin setia di dalam melayani. Mohon jamahan Tuhan juga untuk orang-orang yang belum membuka hati agar mengalami jamahan pertobatan dan hidup baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdiri semua, kita akan memulai misa pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan yang akan dibawakan oleh tim pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Selamat juga menyongsong Paskah. Oh, masih lama ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur terlebih tahun 2025 yang sudah kita jalani dengan segala suka dan dukanya pasti kita rasa, tetapi juga menjadi bekal untuk memasuki tahun 2026. Semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya, selalu bisa kompak tadi seperti yang dikatakan, dan selalu bisa berbagi kepada sesama dan siap untuk menjadi pengurus yang baru. Benar nih, amin. Saksi matanya ada dua loh, tuh Paus Leo sama Bapak Kardinal loh. Tadi kata-kata amin itu. Mari kita bersyukur untuk rahmat kehidupan ini dan kita bawa dalam Ekaristi pada siang hari ini dengan terlebih dahulu kita mohon pengampunan, walaupun juga banyak hal baik yang kita lakukan, tetapi terkadang kita terjebak dengan segala dosa, amarah, ketidaksabaran, kerap kali juga bahkan membicarakan orang lain dan mengotori hati kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni segala kerapuhan dosa kita, menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Kita nyanyikan lagu tobat. Dengan rendah hati Tuhan, kami mengakui setiap kesalahan kami. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau Maha Kasih, Engkau pasti juga mengampuni hidup kami. Engkau juga pasti membimbing hati kami untuk selalu bisa mengampuni sesama kami. Perjalanan hidup yang Kau anugerahkan diawali dengan rahmat Natal dan juga meninggalkan tahun 2025
yang tetap mau tidak mau harus kami syukuri. Dan kini Kau anugerahkan tahun 2026 ini, Tuhan jagailah kami, tetap Kau berikan kesehatan lahir dan batin kami, anugerah-anugerah yang juga kami butuhkan, ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas
takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta lalu memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan Dia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam dan persembahkanlah untuk menahirkanmu persembahan yang seperti diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari berbagai penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kok saya terasa jaraknya jauh sekali ya. Emang sama panitianya sengaja saya dijauhin. Padahal saya, ini masuk gak nih? Oh masuk. Oh. Masuk apa? YouTube? Hah? Oh ya gak apa-apa, TV One sih. Biar gak kelihatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suara saya ini di bagian belakang terdengar cukup jelas enggak? Jelas ya? Oh ya sudah, syukurlah. 2026, ya Vin? Udah lahiran belum? Oh kapan ya? Maret. Istri tercinta berarti pada bulan Maret nanti lahiran. Cowok atau cewek rahasia ya? Oh sudah tahu. Emang boleh dikasih tahu? Ya nanti kadonya kita siapin ya Vin. Tapi dengan kehadiran anak itu sudah kado terbesar. Maka tugas kamu sama istri doakan keluarga-keluarga yang sampai sekarang masih rindu untuk mendapatkan momongan. Ya tapi kalau yang sudah usia perkawinan sampai 20 tahun dan belum dikaruniai anak, ya kegembiraannya dari yang lain ya. Kalau sudah segitu kan masa didoakan nanti usia 50. Oh Elizabeth ya. Bu Shirley mau saya doakan. Oh udah cucu. Doa saya itu manjur untuk hal-hal seperti itu. Kalau Bu Shirley itu tadi malam sudah di sini loh. Ya, tadi malam yang acara PD sudah hadir
Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Oke, banyak juga. Saya sudah dikontak sama Audi, tapi Audi saya kemungkinan pasti sampainya malam saya bilang. Karena saya, Romo Tunjung dan Romo Robert memang mengambil waktu untuk rekreasi ke Jogja. Berangkat hari Senin, hari Kamis malam sampai sini. Setir sendiri. Ada Mas Samsul, dia yang lumayan panjang setirnya, terus gantian dengan saya. Romo Robert nyalinya masih sesegi. Ayo Bet, setir. Wah, tapi kalau udah ngelihat tol lurus gitu, ngeri juga ya. Belum punya nyali dia. Tapi hari kedua memang rencana kami, Romo Robert itu seperti yang saya ceritakan. Kami pun sebenarnya sudah gak punya orang tua semua. Bapak ibu kami udah meninggal. Tapi Romo Robert itu sejak kecil. Jadi beliau bahkan tidak punya memori pengalaman masa lalu dengan ibunya. Gak ada itu. Kalau saya masih punya pengalaman diceritakan masih bisa, tapi dia udah hilang. Jadi bapak ibunya sudah meninggal waktu dia kecil. Maka kemarin kami hari Selasa nyekar ke Gunung Kidul. Bahasa Inggrisnya South Mountain. Ya kan, gunung kan, mountain. lumayan jauh dari Jogja, itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi kami menikmati perjalanan. Sampai sana sore sekitar jam 5:30 masih terang banget. Gunung Kidul itu 5:30 ternyata masih cerah gitu. Lalu kita ke makam, berdoa sebentar bersama keluarga. Jam 7 kami misa perdananya Romo Robert di sana, di stasi. Dan biasa kalau orang daerah ya, kalau kita ini misa 1 jam 1:04 sudah lama ya. Di sana itu misa bisa 1 jam 45 menit, santai aja, teduh tenang gitu. Karena berkumpul, walaupun kita pun berkumpul juga punya kerinduan. Karena jaraknya lumayan jauh-jauh. Jadi kalau sekali ke gereja, sekali ke stasi, itu kesempatan untuk perjumpaan. Walaupun di misa sudah ngomong, selesai acara kemudian ada ramah tamah, kami suruh ngomong lagi. Batin saya apa enggak bosan? Bapak saya bilang, Bapak Ibu bosan enggak? Enggak. Sayanya bosan. Cerita ini ingin saya katakan bahwa itulah pernak-pernik yang kita lalui 2025 dan ternyata kita sudah masuk 2026 ya. Maka Bapak Ibu, 1-2 hal. Pasti dari antara kita ini ketika kemarin masuk 2026 terselip di hati kita punya kerinduan apa gitu ya. Walaupun kadang ada yang pengen ini, pengen itu, yang pendek-pendek gitu. Boleh saya mau tanya agak bebas. Ketika masuk 2026 ada harapan kecil apa? Satu aja harapan kecil yang boleh disampaikan ke kita. Harapan kecil yang sempat ada dalam hati Bu. Panggilannya Bu siapa ya? Bu Susi. Ya, saya mohon sih tahun ini bisa ke Lourdes untuk ziarah dan kebetulan dananya sudah terkumpul, hanya temannya harus berdua, belum dapat, itu aja. Saya temanin. Janji ya. Supaya tahun ini bisa berziarah ke Lourdes. Semoga terkabulkan. Ya, butuh teman. Makasih Bu Susi. Siapa lagi ya? Pak Har, ini yang laki-laki yang mana? Kok perempuan semua ini? Oh iya, sebelah sana. Yang rumahnya baru saya berkatin. Apa Bu? Harapannya satu aja. Harapan saya mengucap syukur nomor 1 karena sudah dapat tempat
yang tempat tinggal lah gitu bersama keluarga, dan semoga ada kedamaian bersama keluarga kami semua. Amin. Mengucap syukur karena ada tempat tinggal yang baru. Ya, pantesan wajahnya senyum, senyum. Bersyukur. Mana yang bos? Ya, serius amat katanya. Harapannya satu aja yang benar-benar dalam lubuk hati terdalam itu muncul memasuki 2026. Sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat selalu ya Pak. Yang harus bikin sehat situ, ya, bikinin sehat. Nah, enggak. Pokoknya sehat lahir dan batin ya Pak. Ya, oke, baik. Pasti banyak harapannya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belum selesai saya khotbahnya, tapi kita hening sejenak, sebentar, ucapkan harapan ini dalam hati kita, supaya dalam Ekaristi ini harapan-harapan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke heningan, mengungkapkan harapan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Inilah segala harapan kami ya Tuhan, memasuki 2026 ini. Kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga apa yang kita rindukan di keheningan tadi didengar oleh Tuhan. Maka yang terakhir, Bapak Ibu, kita 2026 semoga tidak melulu melihat kerapuhan dan kelemahan kita. Kalau mau melihat itu semua, itu banyak, gak akan pernah habis. Maka kalau tema kita rasa syukur, senantiasa berarti sadar punya kelemahan, sadar punya kelapuhan, tetapi semoga pikiran dan hati saya dan kita semua tidak melulu diarahkan untuk melihat kejelekan, kekurangan, kerapuhan, kelemahan. Pasti itu bisa kita temukan. Tetapi orang yang mudah bersyukur adalah di saat bisa setiap hari menemukan kegembiraan. Ketika kami ya di sana bertiga berempat sama Mas Samsul, saya itu sudah akhirnya diteguhkan dan ditegur Tuhan. Bisa jalan bareng, bisa ngobrol bareng, dan kami juga setiap hari misanya bertiga di meja kecil bareng-bareng. Dah, maka Romo Tunjung mengatakan, ya syukur kita masih bisa kumpul. Nanti kalau Bapak Uskup sudah mengatakan Romanus pindah ya, Romo Tunjung pindah ya, Romo Robert tetap ya. Sudah gak satu rumah walaupun tetap ada perjumpaan. Maka tema ini pasti tema hidup kita. Hati yang tetap mudah bersyukur setiap hari walaupun banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak hal yang masih kita pikirkan, yang gak boleh hilang kemampuan kita bersyukur. Seperti orang kusta itu yang datang kepada Yesus ketika dipulihkan. 2026 adalah kesempatan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Mari kita berdiri, kita haturkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak Paus, para uskup, kardinal, romo, frater, bruder, suster, pewarta di seluruh gereja Katolik, agar Tuhan berkati dengan rahmat kesehatan dan kesetiaan di dalam menjalani tugas pelayanannya dengan baik. Terutama kami berdoa untuk Romo Romanus Heri Santoso PR, agar diberi kesehatan yang baik dan diberkati segala pelayanannya,
setia dalam tugas panggilannya. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, agar kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, ada kerukunan, kedamaian, keamanan, perekonomian yang stabil, yang semakin baik dan makmur, dan aparat pemerintahan yang bekerja dengan roh takut akan Tuhan, bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat PDKK Lansia Santo Yakobus. Mohon berkat dan rahmat iman yang semakin bertumbuh dan mengasihi, sehingga menjadi terang dan garam untuk keluarga mereka dan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk seluruh tim pengurus PDKK Lansia Santo Yakobus, agar semakin diberkati dan menjadi berkat dengan tim yang kompak dan setia dalam melayani dengan rendah hati dan kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, terutama kami berdoa untuk Ibu Erlia, agar segera pulih dan sehat kembali seperti semula. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang bermasalah dalam ekonomi yang kurang baik di saat ini. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga ekonomi dipulihkan dan mereka semua tidak patah semangat, tapi dapat memaknai semua ini untuk dapat lebih dekat pada Tuhan. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk pertobatan dan hidup baru penuh dengan tuntunan Roh Kudus bagi orang-orang yang belum mau membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk kedamaian abadi bagi Romo Suto Panitro PR, Bapak Agustinus Budiman Sastra, Bapak Gabriel Wendy Wibowo, Bapak Toton Hartono, Bapak Hendrik Pola, Bapak Ajiawan, Bapak Petrus Ferry Lamo, Bapak Petrus Handoko Purnomo, Ibu Desi Wahyudi, Ibu Maria Kimberly Ika. Kita juga berdoa untuk semua anggota keluarga kita yang telah meninggal. Mari kita doakan dalam hati masing-masing untuk anggota keluarga dan orang-orang yang akan kita doakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, di saat kami meminta, Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan. Inilah goresan permohonan kami yang kami tuliskan di lembaran-lembaran ini. Semoga kelemahan dan kerapuhanku tidak akan pernah menghalangi berkat yang Kau curahkan dalam kerinduan kami. Kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan, Aku Diberkati.
memberkati, memberkati, sepanjang hidupku memberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku memberkati. Aku memberkati, sepanjang hidupku memberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku memberkati. Sekali lagi kita katakan, memberkati, sepanjang hidupku memberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku memberkati. Aku memberkati. Aku memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, jadikanlah perjalanan hidup keluarga kami dengan segala suka dan dukanya adalah sebagai jembatan yang pada saatnya kami bisa sampai pada kesucian-Mu. Maka kami satukan semuanya dengan persembahan yang Kau sucikan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama dengan orang kudus dan para malaikat-Mu, kami melambungkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucapkan syukur kepadamu,
mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus. Ya Bapa yang baik, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta seluruh rohaniwan. Tuhan, ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang kami doakan yang sudah berpulang kepadamu, jiwa-jiwa yang kami intensikan hari ini, juga secara khusus bagi anggota keluarga kami, juga bagi Bapak Andreas, Pak Anton yang Kau nyatakan untuk kembali dalam pangkuanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia dan sederhana, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Dimuliakanlah namamu.
Para saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya kami hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus kepada saudari-saudara kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan bahkan Ia juga punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan dan juga memulihkan hidup kita. Maka dari itu berbahagialah kita yang diundang di dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada kehidupan yang kekal.
Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami kan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri, marilah berdoa. Tuhan, terima kasih kehidupan masih Kau percayakan bagi kami. Kami juga di dalam segala keseharian kami masih bisa menjalani kehidupan dengan segala anugerah, juga dengan segala keterbatasan, terutama juga fisik kami, tidak akan pernah menghalangi kami di saat kami masih bisa beraktivitas, di saat kami masih bisa bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Selalu Kau berikan kekuatan, dan semoga kami di dalam keluarga selalu mampu menopang satu dengan yang lainnya. Ajari kami juga untuk selalu mempunyai kekuatan rohani, kesabaran dan kebijaksanaan hidup, agar kami juga bisa menjadi pendoa dalam keluarga, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, dan dimanapun mereka berada. Dan jikalau hati dan perasaan kami kerap kali merasa dalam kondisi sedih, merasa perih, bahkan juga merasa terluka, Tuhan, semoga tetap Kau kuatkan kami, tidak akan pernah hilang semangat kami untuk melanjutkan segala hidup perjalanan kami memasuki 2026 ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman? Ada. Silakan duduk. Terima kasih kami ucapkan kepada Oma Opa yang sudah hadir di siang hari ini, juga kepada Romo Romanus Heri Santoso atas misa yang telah dipersembahkan, kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi dan kawan-kawan, juga kepada pemain keyboard Ibu Kinta, kepada petugas multimedia Ibu Uni, Ibu Desi, Ibu Cindy serta Alvin, juga kepada tim penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta petugas lainnya, lektor, prodiakon. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Kepada Ibu atau Bapak juga yang telah menyumbang konsumsi hari ini, Tuhan memberkati selalu dengan berkat berlimpah, dan jangan bosan memberi donasi sumbangan untuk yang berikut-berikutnya. Kemudian ada beberapa pengumuman. PD Lansia bulan depan tetap diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Februari jam 10 pagi di tempat yang sama, tempat ini, dengan tema pengampunannya besar bersama Ibu Yurika Agustina. Kemudian bagi umat yang ingin didoakan secara pribadi dapat menghubungi Ibu Vince dan Ibu Kristina sesudah PD selesai.
Bagi umat yang mau berbagi konsumsi dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vanio. PD pagi diadakan setiap Selasa 13 Januari pada pukul 10 pagi di tempat yang sama di aula ini dengan tema relasi dengan Tuhan melalui penyembahan bersama Bapak Tony Chen. Kemudian untuk PD malam hari Kamis tanggal 15 Januari jam 19.30 juga di aula ini dengan tema Don't Look Back. Kalau enggak kesandung kalau look back. Jadi looknya harus look ke depan aja. Benar Romo ya? Bersama Bapak Matias Ignatius. Kemudian juga PDKK akan mengadakan seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Kami undang kesediaan Ibu Foni untuk menyampaikan pengumumannya. Shalom. Puji Tuhan, pasti semua kita merasa diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Amin ya. Saya mau mengajak teman-teman, terima kasih ya untuk PD Lansia yang memberi kesempatan untuk menyampaikan dan mengajak teman-teman untuk ikut SHDR. Nama saya Foni. Saya sedikit mau bercerita, saya waktu itu ikut SHDR tahun 2000-2001. Jadi sebelum ikut SHDR itu, saya kalau ke gereja, dengerin firman, dengerin homili Romo, itu seperti mendengar burung ya Romo, sorry ya Romo, mendengar burung, jadi saya nggak tahu isinya. Saya dengar tapi saya nggak tahu isinya apa sih. Tapi setelah saya mengikuti SHDR, di situ kita diajarin, ada pengajaran-pengajarannya. Jadi setelah itu saya bisa menikmati saat firman Tuhan dibacakan dan homili Romo juga sangat berguna bagi saya dalam setiap langkah kehidupan saya. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman untuk ikut dalam SHDR ini, bisa daftar nanti di depan. Saya percaya dengan SHDR saya juga bisa berdiri di depan ini. Tapi kita membutuhkan proses yang panjang. Ya, SHDR itu sebagai awal dari kita mengenal Yesus sungguh-sungguh yang kita imani sebagai Katolik bahwa Allah itu Tritunggal. Dan saat ini yang paling dekat dengan kita adalah Roh Kudus sendiri yang ada di dalam setiap hati kita ya. Supaya Roh Kudus itu bisa tetap bergerak, berkarya dalam hidup kita. Tentunya kita harus menghidupkan Roh Kudus melalui komunitas. Jadi waktu di SHDR juga kita diajarkan untuk masuk di dalam komunitas. Salah satunya di PD ini ya. Jadi iman kita dapat bertumbuh, Roh Kudus tetap hidup di dalam hidup kita dan menuntun kita untuk sungguh-sungguh dapat hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita tunggu pendaftarannya di depannya. Nanti ada keterangannya juga kapan waktunya, hari-harinya, semua ada panitia di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Foni, benar. Jadi memang melalui SHDR itu kita dituntun bagaimana supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita masing-masing itu diberi keleluasaan untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita langkah demi langkah selalu diwarnai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak di sini produk-produk SHDR yang akhirnya juga di dalam pelayanan juga bisa benar-benar memberikan pelayanan itu bukan untuk kemegahan diri, tetapi bagaimana kita bisa membawa untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir pengumuman bagi Oma Opa yang berulang tahun dari tanggal 13 Desember sampai dengan 9 Januari, maksudnya sampai dengan hari ini, dimohon untuk bisa maju ke depan untuk mendapat berkat dari Romo Romanus. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pengurus dan juga yang terlibat untuk mempersiapkan Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak Perdiakon. Dan kita semua yang hadir, mari kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Tuhan selalu tercurah di dalam hidup kita, keluarga yang kita cintai, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
demikian perayaan Ekaristi Syukur untuk memasuki tahun 2026 pada siang hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan kehidupan kita berbagi kebaikan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, Duta Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mendengar kabar baik dari Kristus yang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Selamat Natal dan Tahun Baru sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa bulan depan tanggal 13 Februari Jumat kedua. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospera Felicidad.